Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita panjang umur, disehatkan badan, sehingga pada subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tak lupa kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ulukum fid dharaini amin. Masih kita membicarakan daripada akhlak atau perkataan daripada ulama-ulama salaf kita, baik dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, perkara masalah ikhlas. Jadi subuh ini masih kita membicarakan masalah ikhlas bagian yang kedua. Wa kana Ibrahim bin Adham, tokoh ulama salaf, yaqulu, beliau mengatakan, la tas'al akhaka an siyamihi fa innahu in qala ana shaimun farihat nafsuhu bidzalika wa in qala ana ghairu shaimin khazinat nafsuhu wa kilahuma min alamatir riya wa fi dzalika fadhihatun lil mas'uli wa itla'un ala auratihi minas sa'ili. Berkata Ibrahim bin Adham, janganlah kamu bertanya kepada saudara kamu daripada perkara puasanya walaupun bulan puasa. Fa innahu in qala ana shaimun farihat nafsuhu, jikalau dia menjawab pertanyaan kita, kamu puasakah? Maka apabila dia menjawab ana shaimun, saya lagi puasa, farihat nafsuhu bidzalika, pada ketika dia menjawab pertanyaan kita, aku puasa, maka itu akan membuat dia bahagia. Wa in qala ana ghairu shaimin, jikalau dia dalam keadaan berpuasa tadi tetapinya dia ingin menutup-nutupi daripada puasanya, lalu dia mengatakan ana ghairu shaimin, saya tidak puasa, khazinat nafsuhu, maka akan sedih hatinya. Wa kulahuma min alamatir riya, yang kedua-dua demikian seperti itu apabila kita menjawab jujur kita berbahagia, apabila kita mendustai dengan keadaan kita, kita akan merasa sedih. Wa kilahuma min alamatir riya, itulah dua perkara yang termasuk daripada riya. Nah, oleh karena demikian kata beliau, wa fi dzalika fadhihatun lil mas'ul. Nah, pertanyaan masalah ibadah seseorang, bertanya masalah ibadah seseorang itu, kata beliau, fadhihatun lil mas'ul, itu sama menjurumuskan orang yang ditanya. Mau jawab jujur,
bahagia dia. Kita aja dalam misalnya bulan puasa, ditanya orang puasakah? Tidak, dijawab puasa, nanti bikin gembira hati kita. Di saat panas-panasnya hari itulah ditanya orang, kamu puasakah? Puasa. Mantap, panas-panas begini tahan aja puasa. Nah, bahagia hati kita. Kalau kita ingin menjaga hati kita, contohnya disebut puasa nanti takut salah. Dijawab tidak puasa. Coba aja jawab tidak puasa. Tidak puasa sih, padahal puasa. Lalu sedih hati kita. Sedih apa? Sedih nanti kita akan dihinakan manusia. Masa anak kecil aja puasa, kamu hari ini tidak puasa? Lalu sedih hatinya. Nah, dua perkara ini kata beliau termasuk daripada orang yang berpuasa bukan karena Allah. Itu namanya riya. Memang jauh kita nih seperti ulama-ulama salaf dahulu lah. Cuma kita di sini adalah melalui bimbingan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, nawwiru qulubakum bil ju'i wa khashyatis siyab. Berikanlah cahaya, kata Rasulullah, oleh kalian hati-hati kalian itu bil ju'i, yang pertama dengan rasa lapar. Satu, kalau ingin hati kita tidak ingin riya, tidak ingin pamer dengan amal ibadah kita, baik di saat ditanya orang ataupun tidak ditanya orang, baik kita di saat menjawab ataupun tidak menjawab, supaya hati kita ini bercahaya, tidak dimasuki penyakit-penyakit, ada amalannya kata Rasulullah, nawwiru qulubakum bil ju'i wa khashyatis siyab. Yang pertama kata Rasulullah, berikan cahaya hati kalian itu. Ini pertanda bahwasanya inilah hati ini perlu nur, cahaya. Kalau Rasulullah menyuruh berikan cahaya di dalam hati kamu, berarti hati kita ini perlu diberikan cahaya. Bersihkan masjid, berarti masjid itu perlu bersih. Berarti di sini pun bahwasanya hati pun perlu yang namanya nur atau cahaya. Apa yang pertama kata Rasulullah? Bil ju'i, dengan banyak lapar. Kenapa harus banyak lapar? Karena manusia lah, kalau di dalam pelajaran-pelajaran tasawuf lah, manusia ini jiwanya lah, jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa yang sering kita bicarakan adalah seperti kita senang dengan main kelereng, main apa jua pun, berarti kita menjiwai dengan permainan tersebut. Nah, hati kita pun bisa menjiwai sesuatu itu kepada Allah. Jiwa kita ini terkadang berletak di dada, terkadang berletak di perut. Nah, jiwa kita ini bisa menjiwai sesuatu dikarenakan jiwa kita ini bisa berada di hati, bisa berada di perut. Apabila orang itu banyak makan, maka jiwanya berada di perut. Maka apa jua pun kata guru saya, apabila jiwa seseorang itu sudah di perut, dimasuki oleh makanan-makanan yang bernyawa, makanan-makanan yang berdasarkan daripada alam ini. Contoh, misalnya kita makan daging. Daging tadi binatang yang sering daripada berkelahi. Kita misalnya miliki kambing nih lah, kambing yang satu ini senang berkelahi, ada aku sembelih aja sudah. Berarti jiwa kambing, jiwa senang berkelahi, jiwa emosian. Lalu kita makan dagingnya tadi, berarti sama dengan kita tuh memasukkan jiwa emosi, jiwa daripada kambing tadi. Sedangkan jiwa kita antara dua bisa di hati. Apabila dia banyak cahaya, maka jiwa kita akan berada di hati. Tapi apabila jarang kita bertafakur, berzikir hati, maka jiwa kita berada di perut. Maka terpenjaralah jiwa kita tadi dengan adanya jiwa daripada binatang. Lalu kita emosian, lalu kita banyak senang berkelahi, mau macam-macam.
karena sudah dimasuki oleh namanya jiwa daripada jiwa di alam. Jadi kapan kita itu menempatkan jiwa kita di hati, tidak meletakkan jiwa kita di perut, di saat kita banyak memberikan cahaya kepada hati kita. Kalau seseorang ada cahaya akan sangat mudah mengenali itu bagus apa tidak. Contoh di masjid, mati lampu semua. Di sini ada duri, di sini jalannya licin. Apabila ada lampu, bisa kita mengenali ini bagus, jalannya bagus, tidak licin. Ini banyak berduri, aku nyimpang ke sini aja jalan. Sama halnya hati kita. Al-birru matma'annal qalbu, kata Rasulullah. Yang namanya kebaikan, kebaikan apa juga pun, baik itu perkara mudah menjadi kebaikan, menjadi pahala. Jangan dikatakanlah sesuatu yang mubah itu tidak berpahala. Lah, jangan dikatakan sesuatu yang mubah atau yang boleh-boleh, makan minum ini mubah hukumnya. Kalau segi pandang asal hukum syariat kita, makan minum itu hukumnya mubah, tetapi bisa menjadi berpahala apabila itu berdasarkan daripada hati. Al-birru, kebaikan, berarti dapat pahala. Apa itu kebaikan, kata Rasulullah? Matma'annal qalbu, di saat hati itu tenang. Kita makan tenang, tidak kasak kusuk. Kita minum tidak kasak kusuk. Apalagi sudah awal mulanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, dan lain sebagainya. Tenang hati kita. Maka apabila tenang hati kita di saat kita makan, di saat minum, di situ kita akan merasakan yang namanya nikmat. Nah, seseorang tidak bisa bersyukur malah apabila tidak merasakan nikmat. Contoh corona inilah, contoh corona nih. Lidah tidak merasa lagi, yalah, penciuman tidak merasa lagi, cuma karena perut lapar aja lah, makan aja supaya jangan mah. Adalah kita bisa bersyukur, tidak bisa bersyukur. Jadi nikmat adalah syukur itu bisa tercipta daripada diri kita apabila kita merasakan nikmat. Contoh kita lah yang secara umum aja lah, secara umum lah, di saat kita kekenyangan, alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Dikarenakan kita merasa nikmat, perut kenyang. Ini perkara dunia aja dulu. Nah, sama halnya kita makan, minum itulah sama. Bila kita makan tidak merasa nikmat, sangat sulit untuk bersyukur. Nah, sama halnya ini adalah perkara mubah bisa menjadi nikmat dan bisa akan membawa kepada kita bisa bersyukur apabila perkara mubah yang seperti ini kita rasakan nikmatnya. Kapan kita bisa merasakan sesuatu itu nikmat? Apabila kita di saat hati tenang makannya. Makanya pelan-pelan makan tuh, jangan kasak-kusak, ngomong habis. Terkadang lah satu suapan nasi itu nikmatnya luar biasa, lalu kita sangat mudah mengingat Allah. Nah, di saat ingat Allah itulah kamu syukur. Di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, ya ibna Adam, innaka idza dzakartani syakartani. Wahai manusia, apabila kamu itu ingat kepadaku, syakartani, kamu telah bersyukur. Yang walaupun mulut kita ini tidak mengatakan alhamdulillah, tidak, tetapinya di saat kita melaksanakan sesuatu yang mubah, makan, minum inilah satu suap seperti ini, lalu kita di sana merasakan ingat kepada Allah. Kenapa kita bisa ingat kepada Allah Ta'ala? Karena hati kita tenang. Apabila orang tuh kasak kusuk makan minum itulah, itu berarti dirinya tidak tenang. Bila tidak tenang, otomatis dia tuh tidak ingat kepada Allah, sekalipun mulutnya alhamdulillah.
Jadi yang namanya syukur itu, kapan orang itu dikatakan Allah Ta'ala bersyukur? Di saat kata Allah, dia itu ingat kepadaku. Kapan kita ini bisa ingat kepada Allah? Di saat hati kita tenang di dalam melakukan segala hal, baik itu mubah ataupun yang sunnah. Nah, lalu disimpulkanlah yang namanya kebaikan itu di saat apa kata Rasulullah, albirru matma'anal qalbu, yang namanya kebaikan artinya dapat pahala. Kalau kita pandang segi awam inilah, kalau kita masih memandang pahala, maka yang namanya kebaikan itu kata Rasulullah matma'anal qalbu, di saat hati tenang menyikapinya. Ayo, tidakkah mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi banyak perkara mubah daripada perkara sunnah? Tapi kapan kita bisa dihitung perkara mubah itu menjadi nilai yang ibadah di sisi Allah? Di saat hati kita tenang. Bagaimana hati bisa tenang? Nah, itu lagi ceritanya. Di saat ada sesuatu pemberitahuan daripada di luar diri kita, di saat kita dikasih tahu seseorang, di saat kita melihat sesuatu, di saat kita mendengar sesuatu, akal kita langsung diam, jangan langsung berpikir. Karena apabila kita berpikir, mata kita melihat sesuatu lalu ada kejadian, langsung kita berpikir, di sana nanti pala kita akan banyak komen. Bila kita melihat sesuatu, kejadian sesuatu langsung kita berpikir, di saat itu hati kita tidak tenang, karena yang main akal bukan hati. Maka untuk menenangkan akal, diamkan akal, sekedar tahu saja. Sama halnya telinga, kita diomeli orang misalnya supaya hati kita tenang, diamkan akal, dengarkan aja. Kalau bahasa Banjarnya itu apanya, biarkan aja. Nah, biarkan aja, anggap angin lalu. Bila sudah kita anggap angin lalu, karena akal tidak berpikir setelah itu, maka yang menerima adalah hati. Lalu tenangkan hati. Bila sudah tenang hati, pasti itu kita tidak komen. Kita ini kebanyakan komen, itu aja masalahnya. Bila banyak komen itu banyak di akal sini. Sedangkan akal itu kata Imam Ghazali selalu berdampingan dengan yang namanya nafsu. Bila sudah nafsu, itu keluar tuh kata-kata yang tidak bagus tuh dari mulutnya. Aku tidak senang tadi, aku tidak senang tadi. Padahal sudah tahu, udah pelajarannya, segala sesuatu itu datang dari Allah. Dia sudah tahu. Cuma kenapa tidak bisa menancapkan Allah itu di dalam hati? Dikarenakan di saat mata melihat, di saat telinga mendengar, yang ditangkap oleh akal, bukan hati yang menangkap. Nah, lalu karena kebiasaan yang seperti ini, kenapa akal kita yang selalu dahuluan menangkap, hati kita tidak menangkap? Dikarenakan hati kita ini gelap. Nah, lalu oleh karena demikian di dalam hadis Nabi tadi, nawiru qulubakum bil ju'i, berikanlah cahaya hati kamu itu bil ju'i, dengan rasa lapar. Karena dengan adanya rasa lapar, akal itu tidak banyak berpikir. Coba orang kelaparan itu tidak banyak pikir, aku mendingan diam aja sudah aja. Berarti akalnya tidak dimainkannya. Yang dimainkannya pada waktu itu adalah perkara rasa atau perkara hati. Lalu tenang. Itu bagi yang terbiasa lapar. Kalau terbiasa kenyang tetap ayo, kalau kesah juga. Jadi kenapa harus lapar? Yang dibiasakan Rasulullah SAW supaya jiwa kita ini jangan turun ke perut. Bila sudah turun di perut, jiwa-jiwa dunia itu masuk. Buktinya di mana kita makan tuh, masuknya kemana? Ke perut lah, ke perut. Oleh karena manusia banyak oleh karena kebanyakan kita banyak mementingkan mulut, maka jiwa kita berada di perut. Apabila jiwa kita di perut, maka pada waktu sakaratul maut nantinya yang keluar adalah roh kita, jiwa kita melalui mulut. Makanya meninggalnya pun ya Allah, itu tuh hikmahnya. Kenapa terbuka mulutnya begini? Karena itu dalam kehidupan di dalam dunia, jiwanya berada di perut. Oleh karena di perut mengeluarkan sesuatu itu dari perut, ada melalui mulut, tidak ada melalui hidung.
Coba sampean bisa enggak mengambil napas di perut melalui hidung? Enggak bisa. Yang bisa mengeluarkan sesuatu dari perut adalah di mulut. Beda misalnya apabila seseorang yang meninggal dunia itu mulutnya tertutup, berarti keluar rohnya itu daripada hidung. Makanya tenang. Ayo, enakan mana nih lah? Bernapas melalui hidung sama mulut. Agak berat lah, berat. Coba napas melalui hidung. Lembut, tenanglah, tenang. Itulah hati. Jadi bila jiwa seseorang itu berada di hati sini, maka yang keluar rohnya pada saat sakaratul maut nanti lembutnya seperti lembutnya tarikan napas. Nah, oleh karena demikian supaya jiwa jangan sampai turun ke perut, maka adalah berikan cahaya di hati ini supaya jiwa kita berada di hati. Bila sudah jiwa kita berada di hati, maka otomatis menyikapi sesuatu itu bukan dengan akal, tetapinya melalui hati. Kalau sudah sesuatu, apabila sudah jiwa kita menyikapi sesuatu itu dengan hati, otomatis kita akan selalu tenang. Bila selalu tenang itu pertanda orang itu beriman. Orang beriman itu kata Allah di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu pasti tenang hatinya dengan ingat Allah. Orang ingat Allah berarti orang yang tenang hatinya. Nah itu kalau kita bolak-balik itulah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu adalah orang yang tenang hatinya dengan Allah. Orang yang apa? Tenang hatinya dengan Allah itu pertanda hatinya orang beriman. Nah, lalu kalau sudah hati jiwa kita di sini, maka otomatis yang keluar itu melalui hidung. Bukan mulut lagi, inilah bukan mulut lagi. Nah itu hikmahnya adalah orang yang mati di dalam keadaan koma, orang yang mati dalam keadaan tidur, orang yang beda dengan orang yang mati dalam betul-betul menghadapi sakaratul maut, itu beda. Keadaan orang yang mati dalam keadaan koma, keadaan seseorang yang mati dalam keadaan tidur, itu mulutnya tertutup. Berarti keluar rohnya tadi melalui hidung, tidak sakit. Tapi kalau orang itu matinya dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, itu tergantung jiwanya lagi. Apabila jiwanya lebih banyak di perut, maka akan sangat mudah mulutnya terbuka. Nah jadi tinggal kita memberikan cahaya, kata Rasulullah yang pertama, supaya apabila ada bercahaya hati kita, di situ jiwa kita menempel, lalu banyak tenang. Orang itu sangat mudah untuk zikrullah, zikir hati kepada Allah di saat hatinya terang. Kita bisa menyikapi sesuatu dengan tenang dikarenakan jiwa kita berada di hati. Apabila sudah jiwa di hati, kapan jiwa kita berada di hati? Di saat terang. Bila tidak terang ya tetap jiwa keluh kesah juga. Karena tidak bisa membedakan, karena kita di sini tidak bisa membedakan. Yang kedua kata Rasulullah lah, untuk memberikan cahaya di hati supaya jiwa kita di hati, wa khasyanatis siyab, banyak berpakaian yang kusut atau apa bahasa Indonesianya tuh, yang kumal-kumal, yang tidak banyak bergosok, atau pakaian-pakaian yang pakaian orang awam. Apabila kita sedang dengan pakaian yang rapi inilah, lalu membuat kita bangga, ganti dengan pakaian yang tidak bergosok. Kalau bisa itu perlu disimpan adalah pakaian-pakaian yang pakaian kita yang berlubang-lubang. Jadi di saat hati kita inilah mau kerja pakaian rapi, mau bercermin sudah, tampan memang ini pejabat daerah ini. Di saat itu hati kita rusak, maka kita hendak menyikapi sesuatu itu dengan hati. Orang yang seperti awal mulainya keluar rumah sudah tidak tenang jiwanya. Bukti tenang jiwa, dia memandang kepada bagusnya pakaian dirinya. Berarti jiwanya di perut, bukan di hati.